Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berlatih refren Mazmur tanggapan pada misa sore hari ini. Nanti umat menyanyikan sebanyak 2 kali setelah saya memulai 1 kali. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Mari. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi,
Mari kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah pertama. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Densi misa pada sore hari ini dimohon dari keluarga Bapak Fransiskus Salim Suwito. Mohon keselamatan kekal untuk Ibu Fransiska Wahyuni Wijaya yang telah berpulang ke rumah Bapak.
Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama setelah kita hari Rabu kemarin ditandai dengan abu sebagai saat pertobatan bagi kita. Secara khusus sabda Tuhan saat ini menuntut dan menuntun kita untuk berani tetap teguh dalam iman dan tetap setia bersama dengan Yesus supaya kita selamat dan mampu terhindar bertahan menghadapi godaan-godaan setan. Maka mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak, mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik
dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, ia menumbuhkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu merabah buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami
hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama
Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar puasanya maksudnya, dan pantangnya? Pada hari ini, Injil mengisahkan Yesus yang dituntun oleh Roh ke padang gurun. Itu yang pertama-tama ya. Jangan iblisnya dulu, tetapi Roh yang menuntun Yesus di padang gurun. Dan di situ nanti Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan kemudian baru iblis datang untuk mencobai. Nah, dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil, iblis itu identik dengan kata mencobai. Dalam Kejadian ayat 1 yang baru kita dengarkan tadi, bagaimana tadi Hawa dan Adam dicobai, digoda oleh seekor ular, yaitu simbol kejahatan untuk tadi memakan buah terlarang. Kata mencobai dalam kitab suci ini lebih berarti pada memikat diri seseorang untuk melakukan apa yang salah, mengharapkan orang lain yang dicobai itu jatuh dalam kegagalan. Itu. Nah, di sini dikisahkan bahwa ketika Yesus lapar, saat itulah iblis mulai beraksi. Yang pertama, iblis mencobainya supaya Yesus menyalahgunakan kuasanya tadi sebagai anak Allah. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua tadi, loncat dari tempat bumbungan bait Allah yang tinggi ya, ke bawah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, iblis menginginkan supaya Yesus menyembahnya dan melayaninya. Saudara-saudari yang terkasih,
Mencobai Tuhan itu sama dengan menempatkan diri, ya diri kita atau siapa gitu ya, menempatkan diri di kursi pengemudi. Jadi intinya kita mengemudikan Allah, menyetir Allah. Maka di situ dikatakan bahwa iblis tadi ya, jika engkau anak Allah, maka titik-titik-titik itu ya. Jadi disetir Tuhan Yesus itu supaya taat padanya. Dari 3 godaan iblis itu, iblis ingin supaya apa? Supaya Yesus mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Iblis menawarkan jalan pintas. Misalnya dalam kehidupan ya, hidup enak tanpa usaha. Tadi kan ada batu terus celing jadi roti, kan enak sekali itu. Sedangkan jalan yang selama ini hendak dituju oleh pribadi Yesus sendiri adalah jalan penderitaan. Itu kan sangat berbalik sekali ya, jalan salib. Apakah Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya? Dan apakah Yesus mempercayakan hidupnya kepada si penggoda itu, kepada iblis? Tentu jawabannya tidak, karena Yesus tetap mengarahkan dirinya pada kehendak Bapaknya saja. Krisis kepercayaan, ini yang saya katakan tadi, atau bisa kita kenal sebagai trust issue gitu ya. Juga bisa kita alami. Pengalaman ditinggalkan oleh orang terdekat, pengalaman dikecewakan oleh orang terdekat, membuat seseorang bisa menutup diri, hilang kepercayaan. Oh, ternyata orang yang paling dekat dengan saya mengkhianati saya. Dan akhirnya memilih jalan pintas yang melenceng atau bisa jadi melenceng pada ajaran iman kita. Ya, kayak tadi Yesus disuruh untuk melompat dari tempat yang paling tinggi ya, bunuh diri. Bisa jadi meninggalkan iman itu karena krisis kepercayaan. Nah, di dalam bacaan kedua, kita diingatkan kembali bahwa dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Dengan menolak godaan iblis, itu berarti Yesus memilih taat kepada Bapa, dan dengan taat kepada Bapa, maka rencana keselamatan dapat terus terlaksanakan. Coba bayangkan kalau Yesus tidak taat kepada Bapaknya, maka keselamatan itu tidak akan terlaksana hingga atau di detik ini. Meskipun yang dijalan oleh Yesus adalah jalan penderitaan, tetapi Yesus tetap setia. Berikutnya, iblis mencobai Yesus dengan sangat cerdik sekali. Kalau saya gambarkan itu, iblis sedang menerapkan ilmu logika. Dia kayaknya pernah sekolah logika. Kalau kita perhatikan rumusan kata-katanya yang dipakai oleh iblis, seperti ini. Ada jika, ada maka. Jika engkau putra Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Yang selanjutnya, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka ada itu ya, sangat logis sekali. Supaya malaikat-malaikat Allah itu menolongnya dan akhirnya tidak terluka sama sekali. Dan itu sebenarnya adalah mencobai. Tetapi Yesus tidak mendengarkan iblis. Iblis berusaha menuntun Yesus pada titik keraguan-raguan. Nah, kalau saya gambarkan iblis ini bukan hanya ahli logika tetapi juga ahli perwaktuan. Apa itu ahli perwaktuan? Saya juga mencarinya tidak ketemu di Google. Artinya seperti ini. Iblis menghimpit orang lain atau dalam tanda kutip Yesus tadi ya, untuk memilih keputusan yang salah. Jadi orang itu disuruh memilih mengambil keputusan dengan cepat supaya akhirnya dia bisa memilih pilihan yang salah.
Dan ini adalah tindakan yang sangat-sangat jahat sekali kalau kita menjumpai dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah dan namun juga bisa jatuh pada sikap seperti si pencoba. Seperti si pencoba, menghimpit saudara-saudari kita yang kecil, lemah, membuat ragu akan iman sahabat-sahabat kita, bisa jadi. Atau bahkan menjadikan sesama sebagai lawan, bukan teman. Sikap ini tentu saja bukan sikap kehendak Allah. Ketika saya kecil, ya enggak kecil sih, waktu SMA, saya pernah bermain, enggak tahu namanya apa, tetapi bermain bapak-bapakan ya, bapak-bapakan. Jadi gede-gedean bapak. Pertama dari saya, karena bapak saya itu seorang petani, maka saya ngomong sama teman saya, sama lawan saya itu. Bapak saya itu punya traktor banyak. Nah, karena bapaknya teman saya itu adalah seorang guru, maka dia bilang, bapak saya punya sekolah juga banyak, tidak hanya di sini. Saya kalah. Bapak saya artis, meskipun di sawah. Tetapi dia menjawab, bapak saya tentara. Jadi kami itu pokoknya gede-gedean ya, semakin tinggi semakin menang. Terus saya bilang, bapak saya pilot. Terus teman saya itu bilang, bapak saya menteri perhubungan. Wah, saya kalah kalau gitu. Bapak saya presiden. Dia bilang gini, bapak saya bapaknya presiden. Waduh, saya kalah lagi nih. Terus yang terakhir, jalan satu-satunya adalah, bapak saya adalah malaikat pencabut nyawa. Mati kan semuanya. Terus dia berpikir, bapak saya adalah Allah Bapak di surga. Dan akhirnya permainan itu pun berhenti, karena tidak ada yang bisa melawan Allah Bapa di surga. Melalui permainan singkat ini, saya ingin mengajak merefleksikan bahwa manusia memiliki kecerdasan akal budi untuk mempertahankan diri, atau bisa jadi untuk menyerang orang lain. Di permainan itu saya berusaha untuk mencari supaya saya tidak kalah, tetapi tetap saja kalah. Sejatinya, Allah memberikan kecerdasan akal budi bukan pertama-tama untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan sesama, bukan untuk supaya orang lain tunduk kepada kita, karena itu adalah sifat-sifat iblis yang tadi baru kita dengar. Melainkan kita diajak untuk menggunakan akal budi kita untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan, dan membawa diri pada pertobatan. Mari kita mohon karunia Roh Kudus, supaya hidup kita selalu dimampukan dalam memperbarui diri dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah kita kepadanya. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Kami sembahkan kerelaan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rejeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
pada misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Fransiska Wahyuni Wijaya, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
kita berdoa. Alam Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 25 Februari 2023. 1. Gereja Katedral Santa Maria Palembang akan ditabiskan pada 25 Maret 2023. Mohon doa dan partisipasi seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Setiap paroki, kuasi paroki, unit pastoral, pos pelayanan diharapkan memberi dukungan dan ungkapan syukur dengan membagikan amplop kepada umat. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret. 2. Dari seksi katekese. Telah dibuka pendaftaran calon komuni pertama untuk anak-anak. Pendaftaran dapat melalui sekretariat paroki atau melalui Ibu Warni. Pertemuan perdana akan diadakan 26 Februari pukul 10.30 di Aula Lantai 2. 3. Seksi donor darah Paroki Hati Kudus. Mengundang semua umat yang berusia 17 sampai 60 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada 26 Februari di Pastoran Gereja Hati Kudus, dimulai pukul 8 sampai dengan 12. 4. OMK Paroki Hati Kudus Palembang. Dalam rangka memperingati kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, OMK Paroki Hati Kudus Palembang akan mengadakan tablo atau drama kisah sengsara Yesus. Panitia mengundang saudara-saudari yang berusia 15-30 tahun atau belum menikah untuk ikut terlibat dalam memerankan tokoh. Bagi saudara-saudari yang berkenan, dapat mendaftarkan diri kepada panitia setelah misa di halaman gereja atau dapat mengisi link pendaftaran dalam bentuk Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Kolekte minggu lalu sejumlah Rp21.664.020. Dana operasional sejumlah Rp12.684.000. Kolekte hari Rabu Abu sejumlah Rp22.153.000. Dana operasional sejumlah Rp15.605.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja yang melayani dengan baik, juga frater yang telah membagikan pengalaman imannya untuk kita semua. Mari kita siapkan batin kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.